maka tak akan pernah bisa jumpa lillah, maka tak akan pernah selamat hati kita kepada Allah. Jadi apapun agamanya, apapun syariatnya di dalam suatu agama, bila hatinya belum beriman, maka ia tertolak semua amal-amalnya. Beriman di sini yakni kembali kepada uripe Allah. Bila masih kembali kepada urip manusianya, maka itulah dikatakan orang-orang yang tidak beriman. Meskipun Anda agama Islam, meskipun Anda agama Kristen, meskipun Anda agama Hindu, Buddha, Nasrani, dan sebagainya, bila yang nyata di dalam hati kita masih diri kita sendiri, maka kita belum dikatakan orang beriman di sisi Allah. Kenapa? Karena kita beriman kepada hawa nafsu kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya banyak perbedaan. Buktinya apa? Buktinya banyak perdebatan tentang agama, tentang Tuhan. Banyak perdebatan, perbedaan. Inilah tanda bahwa kita belum ketemu kebenaran, jalan kebenaran. Bila kita sudah ketemu dengan jalan kebenaran, maka tak akan ada perdebatan lagi. Bila kita sudah ketemu dengan jalan kebenaran, maka sudah tak akan ada bedanya lagi antara diri saya dan diri Anda. Mau berangkat sayangku, sini. Barakah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukti bila kita ini sudah beriman kepada Allah, maka lenyaplah diri manusianya sehingga tak ada bedanya lagi manusia-manusia yang lain di luar diri kita. Tak ada bedanya lagi kita dengan alam semesta. Kenapa? Karena adanya alam semesta itu karena adanya diri manusianya. Bila diri manusianya sudah kembali kepada Tuhan, itulah buktinya bahwa Allah, bahwa Tuhan Maha Pencipta, bahwa Tuhan Maha Esa. Bila manusianya belum beriman, maka tak akan pernah bisa membuktikan Allah Maha Esa, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Besar, Allah Maha Suci. Selamanya tak akan pernah ada buktinya. Kenapa? Karena di dalam hati kita hanya membesarkan hawa nafsu kita sendiri. Kita hanya memahasucikan keberadaan kewujudan kita sendiri. Kita hanya memahasucikan kehidupan kita sendiri. Semuanya tak akan terbukti. Yang terbukti hanya kepalsuan diri kita sendiri saja yang merasa paham tentang Tuhan. Maka selalu ada perbedaan, selalu ada perdebatan. Kenapa? Karena sama-sama belum ketemu kebenaran. Golek benarnya sendiri, mencari kebenarannya sendiri, menyalahkan pendapat orang lain. Kenapa? Karena merasa pendapatnya paling benar. Inilah tanda orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, maka ketika menyaksikan segala sesuatu, menyaksikan segala perdebatan, enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Kenapa? Apa yang salah bagi Allah? Allah lah yang memerankan seluruh manusia. Allah lah yang menggerakkan seluruh manusia. Allah lah yang mendaya upayakan manusia. Mana ada yang salah bagi Allah? Bagi Allah tak ada yang salah, karena Allah Maha enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan para sahabatku bila ada pertanyaan sambil ngopi. Mohon maaf ya. Atau ada yang mau naik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mutiara kasih, sama-sama belajar. Semoga saya dan kita semua bisa mengambil manfaatnya, selalu menciumi Allah daripada menciumi bekas pantatnya manusia. Selalu menciumi Allah daripada menciumi bekas kakinya manusia. Selalu menciumi Allah daripada segala daya
diri manusia kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga nyatalah iman yang sebenar-benarnya iman itu menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah. Kenapa menjadi Habibullah dan kenapa menjadi kekasih Allah? Wong yang ada hanya Allah, manusianya sudah tak berlaku lagi. Namun bila manusianya masih berlaku, ya berarti manusianya menjadi habibun nas, habibus syaiton. Kenapa? Karena manusianya lebih cinta kepada kewujudannya sendiri daripada kewujudan Tuhannya. Semoga saya dan kita semua bisa memahami ini semua. Kita sama-sama belajar untuk menegakkan akidah-akidah umat manusia agar tidak salah akidah. Dan paparan ini bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia, seluruh agama. Bila memahami tentang iman, yakni mengembalikan kepada keesaan Tuhan, maka sudah tak ada bedanya lagi antara Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, bila yang ada hanya penguasa yang menciptakan agama-agama itu sendiri. Disangka adanya agama-agama itu manusia yang menciptakan. Bila tak ada Allah, ya tak ada manusia. Bila tak ada uripe Allah, ya tak ada pagelaran manusia. Sehingga Allah menciptakan wadah-wadah seperti agama Islam, wadahnya agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Itu hanya wadah-wadah saja, dan kita jangan terfokus dengan wadah-wadahnya. Dan kita jangan hanya terdoktrin dengan wadah-wadah saja, sehingga kita hanya memperdebat-debatkan wadahnya saja. Kita lupa akan isi dari isi wadah itu. Apa isinya wadah itu? Apa isinya agama itu? Berpasrah diri kepada Sang Pencipta diri kita. Itulah tujuan semua agama. Itulah tujuan Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Tujuannya pulang ke situ. Berhubung manusianya masih merasa lebih besar daripada kebesaran Tuhannya, maka manusianya masih tersangkut di hukum-hukum agamanya sendiri, sehingga membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Padahal agama yang terpuncak adalah ketika kita memasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta diri kita, maka itulah agama yang hak, agama rahmatan lil alamin, sehingga merahmati seluruh alam, sehingga merahmati seluruh manusia, sehingga meliputi seluruh manusia, dan tak bisa menyalah-nyalahkan lagi manusia. Wong yang memperjalankan manusia ya Allah, masa Allah menyalahkan Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa menyalah-nyalahkan pagelaran ini lagi? Wong manusianya sudah tidak ada lagi. Enjoy saja, nonton bioskopnya Allah, nonton pagelaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau naik atau yang mau bertanya-tanya. Rahayu ugi Kang Mas. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya, kita sharing-sharing bersama, belajar bersama. Saya pun juga belajar sama seperti Anda. Jangan membedakan Anda dengan saya. Kita esa di dalam pagelaran Tuhan. Memang ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang pada buruk. Itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Yang menamai baik buruk, yang menamai taat maksiat, yang menamai paham dan tak paham, ya Allah. Apa urusannya dengan kita? Ini ada pertanyaan di Kang Mas. Bukannya Islam yang merasa paling sempurna? Dan kenapa mengaku si paling benar? Memang bila manusia masih menonjolkan kekuasaan manusianya, pasti siapapun manusia, bukan orang Islam saja, bukan orang Kristen saja, bukan orang Nasrani saja, bukan orang Yahudi saja, semua manusia bila masih menonjolkan keakuan atau menonjolkan kedagingan manusianya, pasti merasa lebih mulia
dirinya daripada orang lain. Jadi di sini yang kita bahas bukan Islam yang menurut pandangan manusia umumnya. Yang dimaksud Islam di sini selamatnya hati, pasrahnya hati kepada Sang Pencipta diri kita. Itulah yang sebenar-benarnya Islam. Bagi orang-orang yang sudah ketemu dengan sebenar-benarnya Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin, maka ia akan selalu kasih sayang. Tumbuhlah kasih sayang, tumbuhlah menghormati, tumbuhlah toleransi. Kenapa? Karena manusianya sudah di dalam lillah, manusia sudah di dalam Tuhannya, maka yang ada hanyalah toleransi alias enjoy saja menyaksikan pagelaran ini. Begitu abangku, semoga bisa dipahami jawabannya ya. Silakan yang lainnya, apa ada pertanyaan atau ada yang mau naik? Nanti jam 8 kita stop live-nya, kita selesai. Silakan yang mau naik. Ada pertanyaan. Maaf, kenapa pemeluk agama merasa dia sendiri yang paling benar, yang lain sesat? Benar. Makna di sini agama yang dia peluk karena agama hawa nafsunya. Maknanya manusia memahami agama atau sebuah agama dengan pemahaman hawa nafsunya, sehingga lumrahlah bila manusia merasa paling benar dengan agamanya, manusia merasa paling benar dengan golongannya, manusia merasa paling benar dengan alirannya, sehingga yang lain dianggap sesat, yang lain dianggap kafir. Kenapa? Karena ini masih main hawa nafsu. Hawa nafsunya, agama apapun Anda dan siapapun Anda, bila hawa nafsu lebih besar daripada Tuhannya, maka ya merasa paling tinggi, paling benar. Apa bedanya dengan setan yang merasa paling benar atau setan yang merasa paling tinggi kedudukannya daripada Adam?